Saya tuh sampai hari ini nggak habis pikir, kenapa ada pembantu yang dipakein seragam, apalagi kalau giliran makan dia kagak ikut makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sedang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita halaman 38. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqbalu atharatihim wa yudhahikuhum. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menerima khilapan mereka, ketergelinciran mereka. Ya, namanya orang itu nggak ada yang sempurna. Pasti kapan-kapan ada keplesetnya, ada salahnya, ada tergelincirnya, ada khilafnya. Itu semua diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhahikuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat pembantu-pembantunya itu tertawa. Ya, artinya itu mengakrabi pembantu-pembantunya, membersamai pembantu-pembantunya ya, dengan bercanda sama pembantu. Yang pada masyarakat feodal, di masyarakat Arab pada masa itu tergolong feodal, ya, tergolong feodal. Artinya feodal itu begini, dulu banyak orang yang mau masuk Islam, tapi nggak jadi masuk Islam hanya karena gara-gara Nabi SAW itu di majelisnya ada orang-orang miskin. Ada Sayyidina Bilal bin Rabah, ada Sayyidina Salman Al-Farisi, ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Khabbab bin Arad, ada Sayyidina ada Sihab bin Sinan Ar-Rumi kalau saya nggak salah itu. Yang semuanya itu orang-orang fakir. Ya, ada orang yang namanya Habis Al-Aqra. Habis Al-Aqra itu dia bilang nahnu asyraful Arab. Begitu. Kami ini kalangan ningrat Arab. Begitu. Ya. Apa namanya? La yaronan nasa najlisu ma'ahum. Jangan sampai orang-orang itu lihat kalau kita itu satu majelis sama orang-orang ini. Kami ningrat, ini kere-kere ini loh. Semajelis sama kita, enggak. Itu dulu orang sampai begitu loh, Pak. Jadi ini bukan circle saya nih, bukan lingkaran saya nih kalau kata anak sekarang enggak. Kere-kere. Ya. Nahahum anna. Begitu. Apa namanya? Jauhin. Begitu jauhin. Itu jadi feodal banget pada masa itu. Feodal itu peningrat-ningratan begitu Pak ya, peningrat-ningratan. Ciri salah satu feodalisme itu ya orang pengen dilayanin terus, begitu ya, pengen dilayanin terus. Makanya Ustadz itu sekali-kali biarin aja dibawa berkatnya sendiri, jangan ente bawain mulu begitu, biarin aja. Kali-kali kerjain tuh Ustadz. Yeah. Dia nggak bawa motor, ente kagak usah repot cariin motor, biarin aja tuh Ustadz sekali-kali jalan kaki begitu. Ya, iya. Itu masalahnya salah satu abah itu termasuk dulu begitu. Kalau sekarang dia udah sepuh, dulu itu nggak mau dibawain berkatnya sama orang. Begitu. Ya. Abah bilang sahibu syai'i ahaqqu bi syai'i. Ayahmilahu. Yang punya barang dia yang lebih pantas buat bawa tuh barang. Kalau bangsa kitab-kitab tuh abah masih bawa sendiri, begitu. Ya, jadi tuh begitu. Jadi Nabi SAW itu berinteraksi dengan dengan pembantunya itu tanpa jarak. Ya, artinya egalitarianisme, memperlakukan pembantunya itu secara setara.
Artinya pembantu itu begini loh Pak. Ya. Pembantu itu yang lebih penting daripada kita memperindah penyebutannya, ya, lebih penting dari kita memperindah penyebutannya adalah interaksi kita sama dia. Sekarang pembantu itu namanya apa? ART, asisten rumah tangga. Keren. Dulu namanya apa? Pembantu. Iya, pembantu sebelum babu Pak. Iya, sebelum pembantu. Iya, sebelum pembantu. Dulu disebutnya bibi. Bibi, kenapa bisa bibi gitu, enggak uak gitu. Dulu babu. Dulu banget jongos. Iya, jongos. Padahal jongos itu bagus Pak. Jongos itu dari bahasa Belanda artinya jongens. Jongens itu fataya, anak muda saya. Jongens. Orang-orang Sunda, di beberapa orang-orang suku Sunda itu memanggil pembantunya bujang saya. Kalau saya nggak salah di Cirebon itu memanggilnya ini bujang saya. Nggak disebut pembantu. Dalam bahasa Arab itu bahasa yang sopan untuk pembantu itu hadza fataya. Ini adalah pemuda saya. Begitu. Jadi itu orang Belanda itu ketika menyebut jongens itu sebenarnya bagus. Cuman orang Betawi melesetin jadi jongos begitu. Kayaknya jadi jelek banget ya istilahnya. Iya pokoknya itu. Itu kita perindah-indah namanya. Kita persopan-sopan namanya. Ya, eufemisme istilahnya. Itu memang penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita berinteraksi terhadap pembantu. Begitu, terhadap orang yang bekerja kepada kita. Saya tuh sampai hari ini nggak habis pikir begitu. Kenapa ada pembantu yang dipakein seragam? Apa namanya? Babysitter. Itu saya nggak ngerti kenapa itu. Kalau anak-anak sekolah dipakein seragam kita ngerti. Begitu. Maksudnya tuh biar kagak ketahuan orang kaya sama orang miskin. Iya kan? Tapi tetap aja ketahuan. Yang kaya sepatunya mereknya apa? Yang miskin sepatunya mereknya apa? Tasnya apa? Iya kan? Beda lah tas poncol sama tas mall. Begitu kan istilahnya. Itu kalau pembantu. Ya. Babysitter itu dipakein seragam. Itu saya nggak paham maksudnya apaan. Warna-warnanya itu biasanya muda, entah pink muda, biru muda atau putih. Konon katanya biar kelihatan bersih, begitu, biar kelihatan bersih. Tapi kan kagak kudu begitu bentuknya. Yang jelas itu begitu kita ngeliat mama, papa, anak yang kecil digandeng, anak yang lebih kecil digendong sama orang berseragam seperti itu. Itu dia pasti pembantu. Begitu. Jahat bener tuh kalau menurut saya tuh. Jahat tapi enggak tuh Pak? Jahat. Masih senengan saya maaf begitu, mbak-mbak yang kerja di warteg. Keren-keren Pak. Keren-keren. Bosnya bisa kalah kinclong sama dia. Oke, fine, nggak apa-apa. Ya, orang tahu dia pekerja. Dia bekerja di warung itu. Tapi lihatlah ekspresi dirinya. Sebagai SPG begitu, nggak pakai seragam. Dia boleh pakai cari wardrobe, cari outfit begitu yang sesuai sama penampilan dia. Kinclong. Pangkur makan namanya sengaja dia milihnya kikil begitu yang lama dikunyahnya. Iya enggak? Aduh Bapak, macam-macam tuh. Tapi kita lihat begitu. Baju itu baju semacam itu saya tuh nggak pernah setuju dan saya nggak pernah ngerti maksudnya tuh buat apaan.
Kalau suster di rumah sakit kita paham dia biar kagak ketuker kita ya. Antara ini suster, ini cleaning service, ini dokter kita ngerti. Tapi kalau itu tuh baju babysitter tuh seragamnya kayak gitu, saya nggak ngerti. Sebaiknya dibuang aja tuh baju kayak begitu. Nah, terserah nanti barangkali ada orang-orang yang nggak setuju. Cuman Al-Fakir mohon maaf gitu. Pengen tahu tuh fungsinya buat apaan. Begitu. Terlebih. Iya. Ya tapi kan nanti tergantung kebijakan si tuan rumah. Ya. Kebijakan si tuan rumah. Ya. Kalau kata tuan kalau saya sih nggak pernah pakai babysitter begitu ya, nggak pernah pakai babysitter. Kalau saya seandainya ada babysitter, dia akan saya suruh pakai baju yang dia senang selama tidak melanggar adab ya, dan syariat. Pakailah baju yang kamu suka begitu ya, sehingga tidak kelihatan bahwa dia itu pembantu itu. Ini benar tuh ya. Menurut saya jahat bener baju itu. Ya, entahlah, bisa jadi saya salah begitu. Tapi saya nggak pernah paham dengan adanya baju semacam itu. Apalagi kalau giliran makan, dia kagak ikut makan di restoran begitu. Ya Allah, ya. Itu jahat bener. Berapa gajinya? 2 jutaan, 2 juta, entah ada yang sampai 3 juta apa enggak, begitu. Itu saya mendingan ngurusin kambing 10 daripada ngurusin anak 1. Capek Pak, anak kecil. Kenapa? Saya punya anak kecil, aduh energinya luar biasa. Anak kecil itu energinya luar biasa. Jadi seperti itu. Seakan-akan dibuat jarak begitu antara pembantu dan bukan pembantu begitu, antara pembantu dan majikan. Kalau kita punya pembantu Pak, pastikan perbaiki interaksi kita dengan dia. Satu, dia itu setara sama kita, artinya itu yang membuat ya dia ada di dalam rumah kita itu karena kita butuh sama dia butuh sama kita. Setara kan Pak, kita butuh tenaga dia butuh duit kita. Yang kedua yang jelas tuh job description. Job description. Saudara kerja dari jam 6 sampai jam 9 atau sampai jam 10. Gajinya segini, kerjaannya ini. Mau nggak? Oh jangan segitu bos, tambahin deh 300.000 lagi, 200 deh, 300 lah bos. Oke jadi gaji kamu sebulan misalnya 2.300.000 kerja aja. Nanti kalau jam 9, di atas jam 9 dia udah lepas dari jam kerja kita, dia itu orang yang setara sama kita ya. Jam 9 itu dia itu orang yang setara sama kita. Gak lagi dia terikat namanya perjanjian kerja. Kita boleh pakai tenaga dia di atas jam 9 lembur. Iya. Begini kok jam 9 kan udah kelar, tapi kayaknya saya masih butuh tenaga simpoknya. Kayak jam 11 lembur. Bagaimana? Boleh bos. Berapa per jamnya? Segini. Cakep gitu kalau begitu. Ya, istilahnya itu. Itu kayaknya kalau begitu tuh pembantu tuh kalau kita belum mati tuh kagak dikubur kita pembantu gitu itu. Ya, pasti dia demen gitu. Iya, disayang pembantu. Pembantu berkhidmat sama kita itu ya. Jadi ini banyak hal-hal begitu ya, yang perlu diperbaiki begitu ya di dalam urusan kita mempekerjakan orang. Nah, ini ya salah satu contoh dari Nabi SAW ya. Qala Anasun, berkata Sayyidina Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan,
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang paling baik di antara manusia dari segi akhlak. Fa arsalani yauman lihajatin. Beliau mengutus aku atau menyuruh aku pada suatu hari untuk satu hajat, untuk satu keperluan. Fa kharajtu, maka aku keluar hatta marartu ala sibyanin, sampai saya lewati beberapa orang anak kecil. Wahum yal'abuna fis-suq, dan mereka sedang bermain-main di pasar. Sayyidina Anas anak kecil disuruh sama Rasulullah SAW, ya, lewat di pasar, ada anak-anak kecil lagi main, ya. Fala'ibtu ma'ahum, akhirnya aku main juga sama mereka, ya. Lama barangkali main, ya. Rasulullah menunggu apa yang beliau perintahkan, tapi Sayyidina Anas kagak datang, gitu kan. Akhirnya disusul. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafaya. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memegang ini tengkuk saya. Dipegang tengkuknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Min wara'i, dari arah belakang. Qala fa nazartu ilaihi wa huwa yadhaku. Aku melihat kepada beliau, bahwa yadhaku, dan Nabi ketawa. Nabi ketawa. Bayangin kalau kita jangan pembantu, kita nyuruh anak kita, nyuruh ke warung gitu, beli apa begitu, tong beliin ini kopi bapak nih, dia ke warung lama begitu ya. Nggak tahu dia main sama temennya, ngampleng begitu kan. Iya, bisa kita kampleng tuh anak tuh, PA lu dasar. Kali enggak begitu, dipegang. Sayyidina Anas ngelihat, dilihatnya Nabi SAW tertawa begitu. Faqala, Nabi SAW bersabda, ya Unais, ya, namanya Anas, tadi dipanggil Unais, wahai Anas kecil. Itu menunjukkan perilaku sayang, dipanggil dengan nama kecil. Ya, wahai Anas kecil, begitu, ya. Azhabta haitsu amartuka, kamu sudah pergi belum ke tempat yang saya perintahkan kamu untuk pergi ke situ, begitu, ya. Tuh bahasanya enak bener. Tong, udah dikerjain belum yang bapak suruh? Bapak suruh beli kopi loh, ya. Leher bapak panjang nih nungguin kamu agak balik-balik, begitu kan. Gitu. Qala qultu na'am ana adhabu ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya baru mau pergi. Saya baru mau pergi sekarang. Oke. Itu jadi di situ menunjukkan, ya, tahu cara menggunakan wewenang. Bos itu semakin tinggi wewenangnya, sebenarnya kagak usah galak, Pak. Ya. Itu kalau bos galak itu, saya pikir wewenangnya kecil. Kalau bos besar itu kagak usah marah, diem aja karyawannya udah panik. Ya, soalnya saya memang ujang kerja begitu, kerjaannya nggak bener, bosnya ngeliatin. Cuman ditunjuk doang gitu, itu dia udah panik, atau dia geleng-geleng, itu udah panik. Waduh, bos besar geleng-geleng gak puas hati, ya. Sampai marah-marah, keluar bahasanya. Kadang kita nggak tega tuh kalau melihat orang kerja begitu. Nama-nama di Ragunan di absen semua. Ya, nama-nama di Ragunan di absen semua. Keluar bahasa-bahasa kasar, ya. Ya. Itu hindarilah hal yang semacam itu, ya. Nauzubillah. Allahu a'lam bishawab. Yang kita pelajari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sahabi Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.